Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Shalom saudaraku, tahun 2020 saya bersama dengan istri sepakat untuk mengambil rumah. Dan itu merupakan sebuah keputusan yang sangat besar bagi kami, mengingat pada saat itu adalah masa yang sulit, dampak dari awal-awal pandemi. Ditambah saudara, di dalam perjalanan pembangunan, kami justru tertipu oleh tukang. Sehingga saudaraku, secara matematis, secara hitung-hitungan manusia, tidak mungkin pembangunan itu bisa dilanjutkan. Bahkan tentunya lebih masuk akal apabila pembangunan itu gagal. Namun saudara, realita menunjukkan bahwa di tengah segala kesulitan, rumah kami pun berhasil diselesaikan. Saudaraku, kita pun juga sering demikian. Ketika menghadapi persoalan, tak jarang kita lebih mengandalkan angka matematis. Tak jarang kita lebih mengandalkan hitung-hitungan manusia. Tetapi sering kali pula, secara matematis tidak mungkin, secara hitung-hitungan tidak mungkin, namun kenyataannya pun bisa mungkin terjadi. Kita lebih banyak menggunakan kalkulator manusia yang terbatas daripada menggunakan kalkulator Allah yang tidak terbatas. Saudara, sikap seperti ini juga yang diperlihatkan murid-murid Yesus ketika mereka harus memberi makan 5.000 orang. Bagaimana mungkin 12 murid Yesus dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Karena itu saudara, mereka mengusulkan agar orang-orang itu disuruh mencari makan sendiri.
Namun bukan itu yang dikehendaki Yesus. Yesus ingin mengajar para murid dan juga orang banyak untuk datang kepada Dia dalam segala kebutuhan mereka. Perintah Yesus kepada murid-muridnya agar mereka memberi makan orang banyak juga bertujuan agar murid-murid memahami keterbatasan mereka dan menyadari siapa Yesus sesungguhnya. Dalam saat genting demikian, mereka memang bukan datang kepada Yesus. Ini yang menjadi persoalan daripada para murid, melainkan justru mereka menghitung-hitung biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli makanan. Hitung-hitungan secara manusia, hitung-hitungan menurut angka matematis. Karena itu dalam Markus 6 ayat 37 dikatakan, kata mereka kepadanya, "Jadi kami harus membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Inilah jawaban para murid kepada Yesus ketika Yesus memberi perintah supaya mereka memberi makan orang-orang yang mengikut Yesus. Jadi kami harus membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara, menurut hitungan para murid, menurut hitungan matematis mereka, dengan jumlah 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, maka dibutuhkan 200 dinar untuk membeli roti saja, tidak termasuk ikan. Saudaraku, berapa sih nilai 200 dinar itu? 1 dinar adalah upah pekerja dalam 1 hari. Sehingga apabila dirupiahkan upah pekerja di Banyuwangi, maka dalam 1 hari upah pekerja itu adalah kurang lebih sekitar Rp100.000. Maka 200 dinar itu setara dengan 20 juta rupiah. Inilah hitungan matematis dan logis dari para murid. Untuk memberi makan 5.000 orang, maka dibutuhkan biaya 20 juta. Namun masalahnya, pada saat yang sama mereka tidak memiliki uang sebanyak itu maupun uang kas mereka. Saudara, ini adalah hitungan matematis. Ini adalah hitungan yang logis. Kalau mau memberi makan 5.000 orang, maka dibutuhkan uang sebesar 20 juta untuk membeli roti. Dan hitungan ini nggak salah, saudara. Hitungan ini masuk akal. Namun saudaraku, hitung-hitungan ini tidak teologis. Mereka menghitung secara matematis, namun mereka tidak teologis. Kenapa, saudara? Karena sebelumnya mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus. Bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Karena itu, saudara, di mana iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka sendiri melihat, mereka sendiri menyaksikan bagaimana Yesus mengusir roh jahat, bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus, bagaimana Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hitung-hitungan mereka memang matematis, tapi mereka tidak teologis, karena mereka tidak mempercayai keberadaan Yesus di tengah-tengah mereka. Saudara, dari jumlah orang sebanyak itu, memang mereka hanya memperoleh 5 roti dan 2 ikan. Namun sumber yang terbatas ternyata tidak membatasi kuasa Yesus.
5 roti dan 2 ikan. Secara hitungan matematis manusia hanya cukup memberi makan 5 orang. Namun dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus dapat memberi makan cukup untuk 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan, tidak termasuk anak-anak, bahkan tersisa 12 bakul. Mata para murid memang harus terbuka bahwa Yesus tidak sama dengan mereka. Ia adalah guru mereka, tetapi Yesus pun adalah anak Allah. Para murid juga harus belajar bahwa sumber yang tidak memenuhi syarat sekalipun, bila dipakai Yesus, akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Saudara, di tangan kita 5 roti dan 2 ikan hanya dapat memberi makan 5 orang. Namun di tangan Yesus 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Oleh karena itu saudara, keberhasilan dalam hidup kita bukan karena siapa kita, bukan karena bagaimana kita, namun di tangan siapa kita berada. Di tangan Yesus atau di tangan diri sendiri. Memang saudara, dalam persoalan hidup perlu hitungan matematis, namun tetap harus teologis, karena kita harus menyandarkan hidup pada tangan Yesus dan bukan tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Terlalu banyak kami menjalani hidup berdasarkan hitung-hitungan manusia, berdasarkan angka matematis. Tetapi ternyata semuanya itu tidak teologis, karena kami tidak mengandalkan Tuhan, tidak menyerahkan hidup kami pada tangan Tuhan. Hari ini kami diingatkan Tuhan, 5 roti dan 2 ikan di tangan kami hanya dapat memberi makan 5.000 orang. Tetapi di tangan Yesus dapat memberi makan 5.000 orang. Oleh karena itu Bapa, tolonglah setiap kami Bapa, keberhasilan dalam hidup kami bukan karena siapa kami dan bagaimana kami, namun di tangan siapa kami berada, di tangan Yesus atau di tangan kami sendiri. Memang dalam persoalan hidup perlu hitungan matematis, namun biarlah kami tetap teologis, karena kami adalah kepunyaan-Mu, sehingga menyerahkan hidup kami pada tangan Yesus dan bukan tangan kami. Hari ini kami berdoa juga Bapa secara khusus untuk Bobo Cancutin yang bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Bobo Cancutin dalam pergumulannya, dalam kehidupannya, dalam kesehatannya. Saat ini tinggal di Surabaya bersama dengan anak, menantu, bahkan juga dengan Kohalim. Biarlah kiranya iman itu yang senantiasa memberi kekuatan kepada Bobo. Juga hamba-Mu berdoa Bapa untuk kesehatannya, untuk pergumulannya. Kiranya berkat rohani yang dari surga yang menyertai. Demikian juga Bapa, berdoa secara khusus untuk saudari Helen Trifosa yang hari ini akan menjalani proses persalinan dengan operasi sesar. Karena itu hamba-Mu berdoa untuk Helen, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keteguhan di dalam imannya, sehingga tetap menaruh pengharapan, bahkan menyandarkan hidup di tangan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa juga untuk dokter, untuk segala sesuatu yang dipakai di dalam operasi ini, biarlah berjalan dengan baik, berjalan dengan aman,
sehingga baby yang dilahirkannya pun juga dalam keadaan baik dan sehat. Suami juga yang mendampingi juga Tuhan tolong. Dalam segala pergumulan, dalam segala pekerjaan, sekalipun harus meninggalkan Bangka dan ke Banyuwangi Tuhan, tetapi semua itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami. Kiranya Tuhan pula yang melindungi dan menyertai keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bobo Cancutin. Kiranya berkat rohani yang dari sorga menyertai Bobo dalam segala kehidupan. Juga selamat berjuang untuk Helen yang akan operasi sesar. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Tuhan memberkati.